Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam para streamer menonton video saya. Sekarang kita akan bahas lagi lanjutan dari kemarin tuh, momen dan geser pada satu titik pada cantilever beam dan beban terdistribusi part 2. Oke, kan kemarin part 1. Sekarang part 2. Kita tanpa basa-basi, broku, kita lanjut. Nah, kita langsung kerjakan soal ya. Di soal ini ada tompel C. Ada beban merata 2 kN per meter. Oke, kita kerjakan langsung saja. Jaraknya 8 meter. Nah, pertama itu kita kerjakan free body diagramnya seperti biasa. Sendi dan roll. Q-nya 2 kN per meter. Kalau kita mau ubah ke beban titik, berarti luasan ya, Q besar itu sama dengan 2 dikali 8, atau luasan kotak gitu ya, di 2 kali 8 16 kN. Ya, video sebelumnya sudah menjelaskan itu. Tidak usah kita hitung reaksi RAV, RBV atau AX, AY-nya, AY, BY-nya ya, karena sudah ada ini 16 kN per meter. Ini ada 16 kN per meter. Nah, terus bangunnya juga simetris. Pasti dia akan membagi pada sendi dan rollnya itu sama ya, 8 dan 8 supaya equilibrium. Oke, that's easy ya, tidak usah hitung. Kita lanjut. Nah, kita mau hitung titik C dan titik D. Oke, kita mau hitung di titik C dan titik D, momen di titik C dan titik D. Oke, sekarang seperti yang tadi saya ini keterangannya, Q itu dari 2 kN dikali 4 meter 8. Oh sorry ini salah. Jadi gini, kan kita mau cari titik C dulu, berarti ini titik C. Oke, sorry, sedikit tidak bagus. Nah, di sini jumlah Q-nya berubah dari sebelumnya Q-nya 16 kN, karena kita potong jadi Q-nya jadi berubah jadi 8 kN, karena kan C itu titik tengah, di titiknya 4 meter kan. Nah, di situ ada AY ya, 8 kN. Nah, itu Q. Dia berubah menjadi beban titik. Intermezzo aja. Q yang pertama itu kilonewton per meter. Nah, ini bukan beban titik. Ini namanya beban terdistribusi. Kalau mau diubah menjadi Q besar atau beban titik, itu kilonewton. Jadi kilonewton ini dikali dengan meter lagi, jadi kilonewton tok gitu, dikali dengan jaraknya, jadi luasnya lah, itu intinya luas ya, jadi Q besar. Nah, jarak Q besar dari titik A, ini titik A itu, ini titik A ya, jarak titik adalah titik berat bangun di atas beamnya itu, bangun di atas beam itu kotak, jadi ya di tengahnya, jadi ya itu intermezzo aja teman-teman ya. Jadi kita langsung hitung sigma FV, karena sigma Fx pasti 0. Sigma FV nya itu 8 kan, 8 atas terus 8 bawah kurang visi. Oh iya, lupa. Ingat, ketika kita memotong sesuatu pasti akan ada konsekuensinya. Ketika kita memotong sesuatu itu, apa konsekuensinya Bang Bay? Ini ada N, ada momen MC, dan ada ke bawah ini apa? VC. Oke. Nah, sigma FV semua gaya-gaya yang bekerja vertikal. Jadi 8 dikurang Q-nya 8 juga dikurang VC. VC kan arahnya ke bawah, jadi ya sama dengan 0. VC-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya ini di situ ya. Tidak ada gaya lintang, tidak ada geser di situ. Jadi kita hitung MC-nya lagi. Sigma MC sama dengan 0. 8 AY itu tadi, ini AY ya. Ini kan jaraknya kan 4 meter. Gitu. Jadi AY dikali 4 meter 8, terus 8 dikali 2 meter. 8 kali 2 meter itu apa Bang? Jarak titik berat Q dari titik A dan C, jadi kan sama-sama 2 meter. Nah, kurang MC.
Kenapa visinya tidak dipakai Bang? VC visinya tidak dipakai karena kita meninjau, ingat kita meninjau di titik C. Kita meninjau di titik C. Jadi N tidak dipakai dan visi juga tidak dipakai gitu. Oke, paham ya? Karena tidak ada jaraknya. Jadi MC-nya momen di C itu 16 km. Oke. Sigma MA sama dengan 0, 8 kN. Nah, kita akan membuktikan bahwa apakah benar momen di C itu 16 kN dengan meninjaunya di titik A. Oke, titik A ini ya. Titik A yang ini, titik di sini. Nah, jadi bukan dari titik C lagi, titik A. Oke. 8 kN dikali 2 meter itu Q ya. Positif karena Q searah jarum jam ya, Q-nya. Nah, terus AY tidak dipakai karena tidak ada jaraknya ini. AY ini tidak dipakai ya. Nah, terus ditambah visinya juga searah jarum jam. Visi kan di ujung tuh. Sebenarnya visi ini dikali dengan jarak karena kan dari A. Tunggu. Nah, visi ini dikali dengan jaraknya itu berapa? Jaraknya 4 meter kan? Harusnya visi dikali 4 meter. Terus dikurang MC kan berlawanan jarum jam. Nah, jadi karena visinya 0 dikali 4 pun akan 0. Nah, jadi betul ya, MC-nya 16 kN per meter. 16 kN meter. Nah, di dalam bangun ini kita membuktikan bahwa titik C adalah titik maksimum. Disebutnya momen maksimum itu di titik C. Kenapa di titik C Bang? Karena di titik C visinya 0. Dimana geser, dimana V sama dengan 0, maka momennya maksimum di titik itu ya. Di titik visi sama dengan 0. Nah gitu, momen maksimum ada pada titik visi sama dengan 0. Gitu broku. Paham ya? Cobalah hitunglah keseluruhan kromoton nanti. Kita akan setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana menggambar diagram momen, diagram lintang atau geser, dan diagram normal ya. Geser normal, geser lintang, geser normal. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan hitung titik D. Oke, seperti biasa tadi sama. Tapi sekarang Q-nya karena kita pakai titik D, kita tidak memotong apapun, Q-nya tetap ya. Sigma EV sama dengan 0 seperti biasa, tapi di sini VC-nya ada 8 kN. Oke. Sorry. Salah satuan ya. Harusnya kilonewton tok. VC itu kilonewton tok. Nah, jadi 8. Nah, ini kan kita ingat kita tinjau dari D itu ada tadi ada ada EMD dan ada ke bawah VD. Ada VD lagi. Nah, 8 dikurang 16 harusnya VD bukan VC. Sorry ya. Harusnya VD. 8 dikurang 16-nya itu Q kurang VD. Nah, berarti VD salah nih ya. Harusnya ini minus 8 sob. Sorry, saya salah. Harusnya ini minus 8. Jadi minus 8 kN meter. Oke, sekarang lanjut ke sigma MD. Seperti biasa 8 dikali 8 meter karena total jaraknya 8 meter. 8 kN. Nah, itu apa? AY. Kita nggak boleh AY lah supaya lebih jelas. AY kurang 16 itu Q dikali kan jaraknya itu setengah 4 meter dikurangi MD. Nah, kenapa VD lagi tidak dipakai? Karena VD tidak ada jaraknya ya. Tidak ada jaraknya terhadap apapun. Oke. VD hanya gaya dalam yang terbentuk. Jadi kenapa dia tidak dipakai? Jadi di sini MD sama dengan 0. Berarti betul nih. Nanti teman-teman akan dapat nih diagram gaya seperti ini. Nah, pasti titik awalnya itu 0. Titik akhirnya juga 0. Nah, titik ini kita bilang titik A ya.
ini titik D. Nah, ini dapatnya momennya 0, ini dapatnya momennya 0. Nah, kalau diagram lintangnya atau diagram geser horizontalnya itu seperti ini. Nah, jadi titik ini 0, tapi di momen titik ini maksimal. Momen termaksimalnya di titik itu. Nah, seperti itu, Bro. Oke, paham? Nantilah kita akan bahas lagi. Kita lanjut. Nah, di sini ada paman sedang ini ya, mengecor dinding penahan air disebutnya. Nah, kita ambil satu bilah lah, satu segmen. Nah, itu kayak ini 1 meter. Nah, ketika dipotong memanjangi akan seperti ini. Sebenarnya di sini ada beban tanah ya. Di sini sebenarnya ada beban tanah, cuma kita abaikan. Kita pakai beban airnya saja. Di sini jadi beban air. Nah, kalau beban air biasanya lambangkan dengan segitiga begitu, tekanan air ya. Semakin dalam kita menyelam, maka semakin tinggi tekanannya. Sama juga begitu. Jadi tekanan air itu 22,5 kN/m. Nah, ayo kita kerjakan. Seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini apa? Ini pakai tumpuan apa ya? Ingat, ini pakai tumpuan jepit. Betul, jepit ini langsung ada 3 ya. 1 momen dan lintang lagi, geser. Ada normal, apa lagi tuh? Momen dan geser. Ingat pelajaran kita di awal. Oke. Nah, sebentar ini kita akan hitung C dan di titik D ya. Saya akan menjelaskan dengan teman-teman kenapa sih di pembelajaran saya sebelumnya itu di reaksi peletakan untuk beban cantilever, coba lihat lagi. Nah, kenapa momennya akan gini kan kemarin. Kenapa dia kan kemarin itu momennya langsung negatif gini, searah berlawanan jarum jam dengan ya tuh, kenapa sih momennya langsung begini? Oke, ini bisa terjelaskan di sini ya. Nah, itu jaraknya 4 meter kayak tadi. Sekarang kita potong di titik C. Nah, kita potong. Nah, akan terbentuk disebutnya H. Ini H ya. H ini adalah variabel untuk membantu saya menentukan tinggi segitiga yang terbentuk baru itu di C itu ya. Oke. Kita pakai perbandingan segitiga. 2 per H. 2 itu apa, Bang Bay? 2 itu adalah jarak ini. Kan dia di tengah ya. Jadi 2 meter. 2 meter per H. B per H 2 per tinggi. B itu lebar, 2 per tinggi sama dengan 4. 4 dari mana? 4 total panjang segitiga. Nih, total panjang segitiga itu ini bawah. Ini sudah deh itu. Total panjang segitiga 4. Jadi membandingkan segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Per 22,5. 22,5 itu tingginya kan. Tinggi total gaya itu di ini kan jadi tinggi. Kita sudah tahu dapatnya hanya 11,25. Oke, dapat. Itu H ya, bukan Kiki, itu berarti salah nih. Ini salah. Mungkin benar juga. Tunggu kita lihat. Kita hitung. Nah, kita hitung Q-nya. Ingat, bagaimana hitung Q-nya? Itu luasan bangunnya. Luasan bangunnya apa? 1/2 alas kali tinggi. 1/2 kali 2 meter kali 11,25. Q-nya dapat 11,25 kN. Q-nya ternyata benar ya. Kita langsung ingat, ketika sesuatu dipotong pasti terbentuk gaya dalam. Gaya dalam itu begini dan begini. Ini sebenarnya gayanya rapat ya, rapat ke titik ini. Jangan kira ini ada jaraknya ya, enggak. Teman-teman jangan kira ini ada jaraknya ya. Dia rapat dengan titik ini. Gaya dalam normal, gaya dalam momen, dan gaya dalam
geser ya. Jadi kita hitung sigma FY, kita nggak hitung lagi sigma FX karena pasti 0. Minus 11,25. 11,25 dari mana? Itu dari Q. Dari Q ya, dikurang VC. Jadi VC-nya itu minus 11,25. Oke. Sigma MC sama dengan 0. Minus 11,25 dikali 1/3 kali 2. Oke, kan kita tinjau titik C. Titik C ini ya, titik C. Berarti titik berat segitiga itu, ini ulang lagi ya, adalah 1/3 dari jarak dari C, 1/3 kali 2. Dan kalau dari sini itu 2/3 kali 2A gitu bro. Makanya kan kita cari dari titik barat ke titik C, jadi itu pakai 1/3 kali 2 dikurang MC. MC-nya sama dengan minus 7,5 kN. Berarti momen di C itu tarik ya, momen di C itu tarik. Sigma momen di A kita cek lagi kayak tadi. Oke. 11,25 kN dikali 2/3. Nah, sekarang Om Bayu mana ini? Ya, Bang Bayu ini pakai 2/3 Bang. Kenapa 2/3? Karena kita tinjau dari titik A. Ini. Nah, jaraknya dari situ adalah 2/3-nya 2. Kan? Kalau jaraknya 2. Oke, dikurang 11,25 Q kali 2. Oke. Dikurang MC. Jadi MC-nya betul ya, minus 7,5. Tunggu. Itu 11,25 dari mana ya? 11 plus 11,25. Ya betul. Dikali 2/3 kali. Oke. Minus 11,25 kali 2 itu adalah, oh iya, itu VC ya. Ya VC kan, VC-nya 11,25. Tunggu. Mana? Ini VC ya, VC kan, VC-nya minus 11,25 dikali jaraknya 2 dari titik A. Oke. Kita lanjut ke titik B. Waduh, 17 menit ya. Tahu apa untuk saat ini. Kita lanjut aja. Kita lanjut jam berapa sekarang ya? Sekarang 13.27. Waduh, saya ada urusan lagi. Kita lanjut. Kita mau cari titik D ya. Sigma FY minus 45 kurang VC sama minus 45 seperti biasa kayak tadi. Ini Q-nya total ya, tidak ini. Dapatnya momen di D, bukan momen di, bukan. Ini D ya. Ini juga D, bukan. Oke, dapat ya. Oke. Saya jelaskan. Nah, ternyata momen di D atau momen di ujung ini itu negatif, atau apa disebutnya? Tekan ya. Tekan. Jadi kalau dia di kiri juga, pasti momennya itu dapat tekan juga. Begini momennya itu. Tapi negatif ya. Semuanya ke atas. Oke, ini untuk cantilever ya. Nah, berarti momennya pasti berlawan jarum jam. Ingat yang kita bilang kemarin, kalau momen yang positif itu seperti ini. Nah, itu ya. Kan? Nah, kalau momen yang negatif itu seperti ini. Nah, makanya di sebelah sini pasti momennya berlawanan jarum jam, karena memang ketika dihitung gaya dalamnya itu di paling ujung momen itu berlawanan jarum jam atau negatif atau tekan ya. Teman-teman bisa mengerti ya kenapa bisa itu seperti itu. Oke, siapa tahu bingung karena cantilever itu harus dihitung dari kanan sebenarnya, tidak bisa langsung. Kalau mau langsung berarti terkaannya adalah momen paling kiri adalah negatif.
atau tekan. Oke, kita lanjut ke contoh soal 3. Nah, ini ada dinding penahan tanah, tingginya 10 meter ya, tingginya 10 meter. Dinding penahan tanah. Nah, ini ada engineer kita dari soil engineering atau orang yang jago hitung tanah itu kasih ke kita. Oh, ini persamaan untuk pembebanan tanahnya. Seperti itu. Seperti ini, WX sama dengan 4 ditambah X kuadrat. Oh, kita terima nih. Oh, gitu. Kita akan mendesain dinding penahan tanahnya sesuai pembebanan ini. WX 4 tambah X kuadrat dikurang X pangkat 3 per 25. Oke, lanjut. Nah, kan WX itu seperti itu. Anggapkan teman-teman anggapkan bahwa WX ini tuh Q kecil ya, kecil. Kita mau cari Q besarnya. Nah, untuk mencari Q besarnya, untuk mencari Q besarnya, kita harus mencari luasannya dong. Cari luasannya. Q besar itu kan cari luasannya, panjang kali lebar, seperluas kali tinggi. Nah, untuk mencari luasannya di bangun yang tidak simetris atau bangun yang tidak umum begini, itu adalah dengan cara mengintegralkannya seperti ini. Jadi Q sama dengan 0, 10 WX dx. Jadi 0, 10 itu apa jaraknya? 0, dari 0 sampai 10 meter. Kita masukkan Q, teman-teman tinggal ini ya, dapat Q-nya itu 273,33 km. Nah, ini sudah jadi beban titik. Ini sudah jadi beban titik. Oke. Nah, kita kan sudah dapat beban titiknya ini. Nah, sekarang PR kita adalah mencari yang disebut X atau bahasa tekniknya itu intinya titik berat lah, jarak dari titik A ke titik beratnya. Nah, caranya itu kita anggapkan jarak dari titik A ke titik berat itu adalah B. Jadi B dikali QX atau ini ya, sama dengan X dikali WX. Ya, kita lanjut tuh sampai teman-teman tinggal pause aja ya, nanti videonya tambah lama. Oke, dapat akhirnya 2100 km/meter. Nah, B dikali 273,333 toh. Nah, jadinya seperti ini. Sebenarnya rumusnya itu begini sebenarnya. Jadi B sama 7,6. Kalau teman-teman pernah tahu, untuk mendapatkan jarak apa sudah namanya X begini ya? X begini. Status momen. Status momen. Untuk mendapatkan status momen itu integral 0 titik itu WX X dikali WX dx per WX. Gitu sebenarnya. Ini kan sama, tapi saya jelaskan lebih komprehensif. Oke. Dan dapat B-nya sama dengan 7,68 meter. Itu adalah jarak titik beratnya, dan Q-nya itu 273,33. Kita lanjut. Nah, 7,68 7,33. Nah, kalau seperti ini sudah gampang banget ya. Itu seperti biasa. Abaikan itu grafik yang di belakangnya, cuma ada satu titik, beban titik itu aja. Seperti biasa sigma FV, easy lah, teman-teman sudah tahu lah. VB sama dengan minus 273,33 km. Nah, sigma MB juga pasti tekan. MB momen di B itu minus 634,1256 tekan. Oke. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek